Oke, terima kasih Mas Rafli dan juga Septa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan malam hari ini spesial banget nih, acara malam tahun barunan. Kita nggak arak-arakan, kita nggak ke alun-alun, kita cukup di studio di sini, dan teman-teman semuanya nonton di rumah. Acara apa ini malam ini? Acara malam ini adalah malam tahun baru bersama Jelajah Pemalang. Tepuk tangan dong. Woi, ini suaranya paling gede nu. Oke, dan untuk malam ini yang pasti bersama Jelajah Pemalang kita bakal ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol enak dengan properti sing meng ini. Potensi Pemalang sesuai dengan ini ya, tema Jelajah Pemalang. Banyak teman-teman, ada Pak Bagus, Septa, dan juga Pak Wono, Ibnu, kemudian Hengki, Herman, terus Anas, semuanya. Siapa lagi yang kurang? Bilang ya. Berkumpul malam hari ini, berjarak ya. Protokol kesehatan kami terapkan di sini. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Aku mau panggil dulu nih. Boleh dikatakan pentolannya sih banyak ya, tapi coba aku mau korek-korek nih, sejarah Jelajah Pemalang itu seperti apa dan 2020 sudah melakukan apa. Oke, langsung panggil saja Pak Bagus Sutopo. Masker dilepas. Gimana Pak Bagus? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, ini teman-teman penonton Pemalang TV, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini adalah Pak Bagus, salah satu inisiator, pendiri atau apa ini? Ya, Pak Bagus. apa ya? Kalau teman-teman bilang itu ketua. Wah, ada yang bilang ketua, ada yang bilang tetua, ada yang bilang apalah itu. Oke. Tapi pada prinsipnya ya kita sama-sama punya andil yang besar lah di JP. Kita sebutnya JP, Jelajah Pemalang. Jelajah Pemalang JP. Ya. Jadi Ya, kalau ada teman-teman Wono berarti Wono JP, Ibnu JP, termasuk Bagus juga Bagus JP. kayak semacam apa namanya, titel apa ya? Nah, itu gelar. Oke, balik ke Jelajah Pemalang, Pak Bagus. Kapan Jelajah Pemalang ini dibentuk dan siapa saja yang menginisiasi kemudian mempelopori? Ya, ada beberapa kawan-kawan yang kalau boleh kita kategorikan itu pionir lah. Pionir, oke. Jadi inisiatornya ya termasuk saya, Om Wono, Mas Ibnu, Gilang dan kawan-kawan, ya. Dan beberapa teman yang saat sekarang ini mungkin sudah tidak tergabung lagi di Jelajah Pemalang karena sudah tidak bergabung lagi, mereka keluar atau dikeluarkan atau apa? ya karena kesibukan sendiri-sendiri. Oh, berarti karena ya. sibuk. Oke. Jadi kalau awalnya Jelajah Pemalang itu inisiasinya kita kumpul aja waktu itu. Dari beberapa teman waktu itu, saya ingat betul tahun 2018 itu kan di Pemalang ada 2018. Itu ada Pemalang ada kegiatan Pilkades e-voting. Oke, Ya. iya 2018. Di 172 desa. Masih ingat berapa 172 desa ya. Jadi pada kesempatan itu kita ketemu dengan beberapa teman ya, yang artinya kita ngobrol-ngobrol enak ya dengan teman-teman yang tergabung di Kominfo. Kalau di apa namanya Pilkades e-voting itu kan ada tim teknis tuh, ya. Sing tukang masang-masang kabel, Ya, konek-konek ya, internet. konek gitu. internet. Kalau nggak ada mereka kayaknya ya apa? Ya Nggak itu bisa dia, ya. Bisa kacau itu. Kabel itu bisa salah colok kan. Ya. Tapi kalau kebetulan teman-teman tim teknis ini ya digawangi oleh Om Wono dan kawan-kawan, ya, mereka punya talent yang khusus ya, artinya di multimedia juga iya, dan kita ngobrol santai di situ. Gimana nih kalau misalkan kita punya gagasan ya, ekspos apapun itu potensi Pemalang ya, kita coba buka ke semua orang bahwa
ini loh Pemalang itu potensinya banyak, tidak hanya potensi alam ya, potensi wisata, religi maupun ya potensi lokal yang lain yang tentunya berbeda dengan kabupaten ataupun kota-kota yang lain gitu. Tapi kalau jelajah Pemalang sendiri lebih konsen kemana Pak? Bidang apa nih? Kuliner kah? Potensi alam kah atau apa yang selama ini? Kalau awalnya kita semua punya ide, semua potensi yang ada di Pemalang itu kita gali ya. Tapi kita beberapa tahun yang mulai dari kegiatan awal, kita sudah di tahun 2018 lah, kita mulai 2018 itu kita kita dorong untuk mendukung pemerintah desa atau orang-orang desa, wisata desa kita dorong. Berarti waktu itu kita pertama bikin trip jelajah Pemalang itu edisi di Kwasen. Kwasen itu ya, Kecamatan Bodeh. Oh Bodeh. Di sana yang sekarang ini mungkin teman-teman sudah punya ingatan betul. Oh, kalau Kwasen itu ada Taman Senja. Taman Senja. Ya, ada lokasi brandingnya di sana. Dulu belum ada gapura seperti itu. Kita memang menginisiasi dengan kawan-kawan ya. Kita datang ke Kwasen. Taman itu idenya dari seorang kepala desa yang saya pengen bangun wisata ini Pak. Untuk zaman dulu itu tempat itu sangat nyantai sekali untuk orang-orang berkegiatan sore. Itu apa bentuknya, alam pegunungan atau sungai? Perbukitan karena itu adalah hutan jati milik Perhutani, tapi di sana aksesnya dekat sekali dengan jalan raya. Oke. Berarti alam itu lebih konsennya ke alam, walaupun mungkin partisipasi lain gitu ya. Kemudian di setiap trip itu kita selalu memunculkan potensi-potensi yang lain. Contoh di beberapa event ya, termasuk di trip yang berikutnya itu kita ke Mejagong. Kecamatan Randu Dongkal. Ya. Di sana itu kan potensi wisata air. Jadi sungai airnya jernih. Pemalang punya daerah pegunungan yang sumber airnya ataupun sungainya masih sangat jernih sekali. Itu dari tahun 2018 ya Pak? 2018 ya. Jadi sana kita ngajak juga komunitas lain Mas. Iya, Jadi waktu itu komunitas untuk panjat tebing ya. Kita pakai bendungan Mejagong itu. Kita kawan-kawan pakai kegiatan panjat tebing, berkegiatan di Bendung Mejagong gitu. Hebat ya, banyak sekali desa yang sudah jelajah Pemalang. Belum Mas, kalau boleh kita bicara itu di Pemalang ini kan ada 211 desa dan 11 kelurahan. 11 kelurahan. Ya, kita baru ekspos itu baru berapa? Ini harus desa atau gimana? Enggak harus. Kelurahan artinya kelurahan bisa. Semuanya potensi yang ada di Pemalang. Cuman saat ini memang kalau kelurahan memang banyak belum, karena kita masih menyoroti beberapa wilayah yang ada di Nun Sewu. Kalau bahasa kita Pemalang itu belum tersentuh lah. Kalau orang-orang di kota itu kan udah tahu, tapi kalau yang di wilayah desa itu banyak yang belum tahu. Nah ini ngomongin tentang anggota, itu berapa jumlah anggotanya? Terus sekarang ini sampai berapa? Ya, kalau bicara anggota dari proses kita awal itu ya kalau dihitung sampai dengan sekarang itu hampir sekitar 30-an lebih lah. Cukup untuk sholat Jumat ya? Iya. Ya kan? Ya kalau kita hitung 30 hampir 40, tapi kawan-kawan ini lintas komunitas dan ada yang mereka itu birokrat, ada juga basicnya beda-beda gitu basicnya beda-beda, ada yang teman-teman komunitas yang lain itu dari beberapa komunitas mungkin karena faktor kesibukan ya. Jadi nggak aktif gitu. Jadi bukan nggak aktif, jadi pada saat-saat tertentu ngetrip gitu mereka nggak bisa ya. Prinsipnya kan kita nyantai aja. Anggota di Jelajah Pemalang yang paling jengkelin siapa Pak? Paling jengkelin ada sih namanya Om Wono. Kalau saya bilang jengkelin kenapa? Setiap kali beberapa ngetrip nggak nyampe jam 12 malam ya itu pulang. Nah saya khawatirnya ini acara itu faktor usia atau faktor apa? Kalau bicara tentang usia itu memang sebetulnya paling senior lah di iyalah Pemalang. Cuman nggak bilang tua ya, enggak senior saya bilang.
Tapi ya itu, saya khawatirnya beberapa kali trip yang pertama Kuasen tuh jam 12 pulang. Pulang ke Pemalang maksudnya Pulang apa ke Pemalang desa? Iya, ke Pemalang. Jadi nggak jadi nginep di sana, padahal kita udah pakai tenda segala macamnya, peralatan lengkap lah. Oke. Ya. Jadi Kak, terhitung hari ini berarti berapa tahun? 3 tahun? Ya, hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Kalau kita inisiasinya itu di ADART kita, itu kita tanggal 11 November ya 2018. Itu kita gitu sudah ya. mulai membentuk itu, kemudian tripnya mulai 2019 awal. Ya. Kalau ada teman-teman warga Pemalang, penonton di Pemalang TV atau di medsos, ini live di mana saja ini bos? Oh YouTube aja. Oke, mungkin pengen gabung, syaratnya apa Pak? Syaratnya mudah, artinya dia punya keinginan untuk apa namanya memberikan yang terbaik buat Pemalang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya syarat yang kedua ini yang mungkin agak berat bagi beberapa teman yang lain, karena yang di jelajah Pemalang komunitas kita itu kawan-kawan itu sifatnya volunteer, jadi relawan betul. Jadi nggak berbayar. Mereka punya keahlian apapun, ya kalau sudah masuk ke sini ya sudah nggak ada yang dibayar gitu. Kayak teman-teman multimedia ini, kalau mereka katakanlah biasa dapat job di mana dan sebagainya itu ada harga, ada polusnya gitu. Ya. Kalau di JP nggak ada. Jadi setiap kali kita ngetrip itu salah satu outputnya ya bentuknya video atau apapun itu ya mereka kita berikan free untuk siapapun termasuk desa. Gitu. Itu syarat yang kedua itu yang mungkin cukup bagi teman-teman yang lain agak susah ya, karena relawan sih ya. Iya, kita memang betul-betul ya mohon maaf ya kalau kita apapun itu kita mau ngetrip mau kemana itu ya kita ya kalau bahasa kita itu kundengan lah, urunan kalau ada ini. Bapak tahu nggak artinya kunteng? Kunteng rukun enteng itu. Kirain nggak tahu, aku lebih tua mungkin bisa ngasih tahu. Guyune penghinaan ini. Biasa. Kirain anggota yang menjengkelkan Ibnu. Kalau Ibnu masuk kategorinya nggak menjengkelkan, cuman kadang-kadang dia itu sering grogi. Kalau dalam hal tertentu kadang dia grogi gitu loh. Syaratnya Pak, tadi syarat ya, caranya kalau mereka pengen gabung itu caranya menghubungi siapa, datang ke siapa, bawa apa? Jadi kalau syaratnya kita ketemu aja dengan teman-teman personil JP ini kan udah jelas ya, ada siapa. Terus kalau yang paling mudah biasanya teman-teman ini jadi base campnya itu di ini Radio Suara Widuri. Ya, jadi kalau teman-teman di sana, Mas Wono teman-teman. Kalau saya sendiri kan di kantor ya di mana Dinas Pak? Permasdes. Oh di Dinas Permasdes yang urusin nyambung juga ya dengan komunitas ini. Desa juga ya. Keren banget, jadi ini inovasi pendekatan program-program pemerintah melalui bisa jadi kan komunitas gitu ya bos ya gitu. Tapi aku mau narik satu orang nih biar jadi ngobrolnya jadi asik. Mungkin ada Kak Jiwono di sini ngobrol-ngobrol. Sudah sampai kemana ini Pak Kaji? Bingung ya Pak Kaji, jenengan melu mena-mena yang biasa bolos itu, yang biasa bolos. Dikancani karo Hengki, kancani karo Mas Hengki. Dikancani karo Mas Hengki. Iya. Aku tak mundur menjaga jarak. Pak Bagus nggak apa-apa di situ Pak. Gitu. Atau mungkin tak kursi satu lagi. Boleh. Boleh. Di sini ya Nuya. Para serius ini. Mas Hengki, monggo sama Kak Jide, Kak Jiwono. Aku mau korek-korek ini ya. Apa ya? Iya, Mas Hengki ini salah satu anggota Jelajah Pemalang. Tahun berapa masuk ke Jelajah Pemalang, Mas Hengki? Mic-nya Mas.
Nah, Saya monggo gabung Mas di Wono. Jelajah Pemalang sih belum lama. Ikut pertama ngetrip itu di pesantren Pesantren Ulu Jami. Iya. Petarukan apa Ulu Jami? Ulu Jami. Ulu Jami ya. Kegiatannya dulu apa itu? Waktu itu ya ekspor di potensi yang ada di sana. Yang ada di sana ya. Kita dari mancing, naik perahu, sampai ada yang itu berburu juga. Buru apa? Iwak. Enggak, ya ikan juga. Mancing. Iwak, burung, Oh, mancing ya. Iya. Iya. Tupai. Itu bareng sama Pemalang Shooting Club. Pemalang Shooting Club itu. Oke, Pak Kaji. Sudah sampai kemana? Paling jauh itu jelajah Pemalang, ikut jelajah Pemalang paling jauh. Sudah dari awal itu. Oh, boleh. Sama Pak, mungkin ini inisiatornya apa gimana? Dulunya Pak, bagus. Bareng dulu waktu konsep jelajah Pemalang. Dia konsepnya kok. Waktu itu kita makan di warung Kosari. Oh, itu. Ngobrol-ngobrol. Ya, akhirnya jadi salah satu inisiator. Oh, inisiator gitu ya. Oke. Inisiatornya bersama-sama. Bersama-sama. Ujungnya. Ya, ini kita tos dulu tuh. Mana tuh? Malam ini kita bisa podcast sama Kak Jine ya kan. Mas Hengki dan Mas Wono, pertanyaan yang sama dijawab dua-duanya. Siapa pertama kali yang ngajak untuk gabung ke sini? Terus alasannya apa kok pengen gabung jelajah Pemalang? Ya, untuk Oke. alasan pertama ya menggali potensi wisata Pemalang. Oh, selama ini belum digali apa gimana sih? Iya, maaf ya. Ya palangan. Ya, maaf ya. Maaf. Ya, terus lanjut. Ya. Potensi Pemalang memang perlu digali ya. Termasuk potensi paling seneng Kak Jiwono apa? Alam, makanan atau Alam. oh, kuliner? Kuliner suka. Janda-janda desa? Termasuk. Minyak kurang deket Pak. Mas Hengki jawab dulu tadi yang ngajak pertama ke jelajah Pemalang, terus alasannya apa? Yang pertama ngajak ya teman-teman juga, sebagian udah pada kenal. Iya. Alasan saya gabung di JP juga saya suka akan kegiatan-kegiatan alam bebas, traveling, eksplor potensi desa, wisata yang ada di Kabupaten Pemalang. Nanti kita bantu up di medsosnya, baik dari ya video, terus foto, biar masyarakat yang di luar Pemalang itu tahu bahwa ini loh di Pemalang ada wisata potensi desa yang perlu kita angkat. Tahun pira masuk Mas? Kenapa? Tahun berapa masuk ke jelajah? 2018. Oh, berarti awal-awal jelajah juga ya toh? Apa 2019? Apa yang nggak suka di jelajah Pemalang? Suka, makanya saya suka. gabung. Kalau nggak suka nggak mungkin gabung. Pancingannya. Mungkin ada orang yang ngeselin, barangkali ada nggak? Nggak ada orang yang ngeselin. Pak Kaji Wono, siapa yang paling jengkelin di anggota? Jengkelin dalam arti bangkani loh. Ketua. Kembangannya Ibnu. Sering telat tuh. Sering telat itu. Tapi memang orang telat ya Ji. Telat kan kapan lalu. Paling oke kan malah. Iya. Oh gitu. Oke, sebelum kembali nanti ke musik, tahun 2020 dan tahun 2021 ini kurang 32 menit. Menurut Kak Jiwono dan Mas Hengki, jelajah Pemalang apa yang perlu dibenahi komunitas ini? Yang perlu didandani apa? Ya guyu deh. Yang perlu dijelajahi apa? Dandani. Ya sportivitasnya. Oke. Terus apa no? Kebersamaan. Perlu dianu itu ya. Jadi memang penting ya dalam sebuah komunitas biar isi kepalanya sama gitu ya. Visi misinya gitu maksudnya. Yang nggak harus sama. Nggak harus sama. Iya, seneng aku. Nggak harus sama. Tapi selama ini ada yang kadang sama, ada yang enggak gitu ya Ci ya. Oh sebenarnya sportif. Sportif gitu.
Jadi kayak olahraga diterapkan di komunitas ini ya. Iya. Yang perlu didandani berarti itu lebih ke mental ya, attitude ya. Iya, setuju ya. Iya, betul. Harapan 2021. Telat maning ya, Ci. Ya harapannya sih semua anggota kompak ya Mm-mm. dalam istilahnya apa menjalankan kegiatan. Gitu ya. Oke, Mas Hengki. Ya intinya sama sih, mungkin makin kompak dan solid selalu dalam di JP ini juga. Teman-teman kan karena masuk sini ya suka di sini relawan semua lah. Iya, Kadang rela, kadang cocok melawan. ya, basicnya Iya. kan vlogger gitu Iya. ya. Apa? Udah nggak ada itu sama. Ada rencana untuk tahun 2021 nggak ada pandemi, rencana kemana ini kira-kira? Bareng apa namanya rapat bareng ketua kemarin, rencana kemana? Jelajah kemana? Mungkin itu udah ada sih beberapa Tempat. agenda, cuma karena di masa pandemi ini makanya di pending dulu. Ya semoga ya mungkin barangkali 2021 udah nggak ada, kita bisa lanjutin planning tersebut yang udah disusun. Oke. Terima kasih Umono dan Mas Hengki, salah satu anggota ini, teman-teman pemirsa anggota Jelajah Pemalang. Nanti kita break dan akustikan. Terima kasih Kak Jiwono dan Mas Hengki. Ada satu ya, tepuk tangan dulu. Wes. Oke. Kita ke ini dulu ya, apa? Akustikan dulu, break santai-santai bareng Mas Rafli dan juga Septa. Lagunya apa tadi ya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Pemalang TV bersama Jelajah Pemalang. Dirimu yang
akan